Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di channel Coklat Panas, dan kali ini kita mau mereview salah satu produk tas dari Nama Studios. Oke, sebuah tas yang memang mereka unik. Jualannya dengan sistem pre-order. Mereka bisa bikin tas dengan kualitas bagus, tapi memang pre-ordernya lama, dan sampai disebutkan di sini bahwa salam mental baja ini buat mereka yang mau sabar nunggu sampai tasnya datang. Kalau mereka yang nggak sabar nunggu pasti lebih memilih cancel ataupun milih beli offline sama orang lain yang udah pre-order duluan, atau mending beralih ke tas lain seperti itu. Oke, sekarang kita buka tasnya kayak gimana sih. Untuk seri yang saya pesan kali ini saya sampai lupa ini light versi berapa, yang jelas saya pesennya tas rempang karena ransel saya sudah punya, dan kita pengen punya yang serempang seperti ini. Oke, tas kalau mungkin di orang jualan rata-rata ini hampir seukuran waist bag, lebih besar dikit. Dan yang sudah pasti jaminan adalah ketika kita punya tas dari Nama Studios itu build quality atau bahan yang digunakan bagus, jahitan rapi dan kuat, kemudian strap yang kayak gini nih kayak gini tuh pasti berkualitas. Kemudian kayak gini nih, ini juga barang berkualitas semua. Jadi memang ya pesen tas kayak gini tuh lama banget, dan kalau nggak sabar mending beralih ke yang lain. Tapi ketika dengan 50.000 saya dapat tas yang seperti ini, itu worth it sih. Oke, jadi dari tampilannya seperti ini nanti bisa sampingin dan masih bisa ditarik lagi agar lebih menggembung. Dari bagian depan, berisik banget ya. Dari bagian depan ini ada satu buah resleting kecil ya, ini satu kompartemen depan. Kemudian yang utama ada di sebelah sini. Selalu pasti pakai resleting YKK yang bener-bener berkualitas. Oke, ini kompartemen utama. Dalamnya sih mungkin bisa dikasih handphone, dompet, powerbank, dan lain sebagainya. Kalau di era new normal, di era new normal ini kita harus pakai ada kayak hand sanitizer lah, kemudian ini nanti handphone dan lain sebagainya masuk. Ini ruangan utama cukup besar, ada satu kantong lagi di bagian dalam. Di ruangan utama ini sebenarnya kita dulu dikasih custom ya, pilihan untuk mau custom atau enggak, karena mereka jual custom untuk memodifikasi tas ini jadi sebuah tas mirrorless dengan menambahkan sekat busa di dalamnya. Ada sekat yang menjadikan tas ini jadi tiga ruangan, dan itu bisa kita pasangi mirrorless dengan dua lensa. Nah, tapi memang saya nggak ngambil, kebutuhannya bukan untuk tas kamera, tapi lebih ke untuk tas cadangan ketika nanti traveling kita pakai buat menyimpan dompet, handphone, dan lain sebagainya, ataupun surat menyurat yang gampang diakses. Seperti biasa, ciri khasnya Nama pasti ada merah putihnya di sebelah sini, dan kemudian ini dari sudut belakang masih ada satu tempat lagi. Oh, ini isinya strap lagi. Strap ini nanti untuk ketemu sama yang ini. Nah, kayak gini. Belum kita coba sih, nanti ini fungsinya untuk ke pinggang ataupun ke sebelah mana diikatkannya, tapi yang jelas ini yang utama ini untuk di pundak. Dan yang menarik lagi adalah bahwa kita
dapat sebuah klip. Jadi klip ini fungsinya untuk mengikat. Ketika kita sudah menyesuaikan atau mengadjust strapnya ini sampai seukuran yang kita pas, kita bisa pasang di sini, mengikat strapnya ini dan agar tidak mengganggu aktivitas. Nah, seperti ini. Di kanan dan kiri ada dua strap yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, untuk secara waterproof, ini waterproof, kayaknya nggak perlu saya tes karena saya sudah punya ada tas ransel nama yang bahannya juga sama, memang waterproof. Dan ini di bagian dalam untuk yang ada busanya, hanya di bagian belakang sini. Di bagian belakang sini ada busanya, jadi kalau di bagian samping sama di bagian depan enggak ada busanya, hanya lapisan kain ini aja. Jadi buat kalian yang mau nyimpan kamera tanpa ada pelindung tambahan, pikirkan lagi deh, sayang sama kameranya. Jadi ini beneran yang ada busanya untuk tahan benturan ada di bagian belakang. Nah, seperti apa nanti ketika tas ini dikasih muatan? Nah, kita sama-sama lihat nanti ketika sudah saya isi dulu. Oke, gimana menurut kalian? Kalian termasuk orang yang pasukan sabar, yang mau pesan lalu lupakan, atau lebih memilih beli di toko aja? Menurut kalian gimana?